lagi mau bahas film Superman. Buat yang gak suka spoiler, udah di skip aja, jangan nonton karena video ini akan ada banyak spoiler. Tapi buat yang udah nonton, yuk kita bahas yuk film Superman ini, terutama dari kacamata hubungan internasional, karena ini film Superman ini menurutku dan aku yakin juga banyak orang gitu ya, melihat film ini bisa banget dikaitin dengan hubungan internasional. Jadi ada 3 hal yang aku mau bahas mengenai film Superman ini ya teman-teman. Yang pertama adalah aku suka perdebatannya si Clark sama siapa itu, Jane ya, Clark sama pacarnya itu, ketika pacarnya itu nanya kepada si Clark sebagai seorang Superman, kenapa kamu ngebantuin warga gitu ya di satu negara, sorry aku lupa namanya, tapi intinya kenapa kamu mencegah gitu negara lain menyerang satu negara. Terus si pacarnya kan cerita, dan menurutku itu perdebatan yang sangat HI banget. Kenapa HI-nya di mana? Karena dua orang ini tuh sedang menurutku mewakili dua ideologi gitu ya yang sering dipakai dalam perdebatan HI. Yang pertama itu ideologinya realis institusional gitu kan. Yang satu lagi ideologinya idealis. Nah, realis itu yang mana? Yaitu pacarnya. Karena kalau di perdebatan itu si pacarnya tuh nanya misalnya, apa yang membuatmu memutuskan untuk mengintervensi urusan satu negara kayak gitu ya, sebelum kamu menolong orang atau sebelum kamu mencegah perang atau menyerang negara yang agresif, apakah kamu sudah meminta izin ke presiden, apakah kamu sudah berkonsultasi gitu ya. Menurutku ini adalah pertanyaan-pertanyaan, perdebatan-perdebatan yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang memiliki paradigma institusionalis gitu. Jadi selalu percaya bahwa harusnya semua itu ada prosedur institusional yang harus diikutin, harus ada aturannya gitu, jangan asal mengambil keputusan aja gitu. Tapi kan dalam perdebatan itu juga dikasih tahu argumennya si Superman bahwa it's about life and death gitu, bahwa kalau dia nggak intervensi akan ada banyak warga gitu yang menjadi korban, innocent people yang menjadi korban dari perang ini. Jadi apa yang dilakukan dia itu adalah to save life. Nah itu menurutku salah satu dilema dalam hubungan internasional gitu ya. Ada salah satu konsep yang misalnya tentang responsibility to protect gitu ya, R2P, yang dijadikan tanda kutip itu alasan oleh negara-negara untuk melakukan intervensi ke negara lain karena mereka ada tanggung jawab untuk melindungi gitu. Nah menurutku sih kalau bagian debat itu aja gitu ya dijadiin diskusi, itu menurutku udah bisa membedah mengenai elemen perdebatan hubungan internasionalnya. Dan aku nggak tahu nih kalau teman-teman kalian lebih setujunya yang mana nih, yang Superman atau pacarnya gitu kan. Tapi menurutku balik lagi, kalau aku melihatnya dua-duanya itu, kalau aku dalam hal ini akan lebih setuju pada Superman. Kenapa? Karena dia sendiri kan juga tanda kutip gitu ya, melakukan intentionnya itu adalah to save life gitu, bahwa ada selain ada rule, selain ada teritori negara, ada juga isu mengenai hak asasi manusia, human rights yang harus dijaga, dan misinya dia itu untuk melindungi atau menyelamatkan manusia yang berpotensi menjadi korban. Satu sisi aku setuju dengan itu. Cuman memang yang menjadi concernnya pacarnya tuh aku juga in some way setuju, karena setelah itu kan Superman selalu merasa dirinya benar gitu. Tidak ada upaya-upaya untuk mengoreksi
kenapa sih perang itu bisa sampai terjadi gitu. Jadi seolah-olah apa yang si Superman ini lakukan tuh hanya one time thing gitu, gue nyelamatin tapi habis itu udah ditinggal kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai resolusi konflik gitu ya, kita nggak hanya bicara mengenai bagaimana menghentikan konfliknya atau bagaimana meniadakan perangnya, tapi juga kita perlu mencari akar masalahnya apa sih yang membuat negara ini agresif gitu ya, menyerang negara yang lain. Tapi along the way sebenarnya kan itu akhirnya terjawab ya dalam filmnya. Ternyata ini adalah permainan, ini very HI juga, military industrial complex gitu. Jadi ini terkait dengan ada kepentingan kepentingan militer dan industri di situ yang direpresentasikan oleh seorang Lex Luthor di situ gitu kan. Dia kan punya teknologi militer tuh, dia bikin tentara canggih, tentara yang kuat, terus tentara yang disuntikin darahnya itu yang bisa berubah jadi apa-apa. Itu kan part dari teknologi militer, teknologi yang digunakan untuk menjadi senjata gitu ya. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan gambaran military industrial complex. Terus poin yang kedua nih juga nih yang aku suka dari konsep berantem ini, tumben sih bener, ini Superman ini salah satu film superhero yang paling fresh menurut aku, yang nggak cuman aku suka berantemnya, actionnya gitu ya, tapi aku suka juga logik di belakang aksi berkelahinya atau berantemnya gitu. Karena beberapa kali di beberapa scene itu aku perhatiin Superman itu tidak pernah menyerang untuk membunuh. Jadi intentionnya itu bukan untuk killing, tapi intentionnya itu untuk melumpuhkan gitu. Bahkan waktu dia bertarung sama monster itu ya, dia tujuannya itu kayak bagaimana bikin monsternya pingsan tanda kutip, tapi tidak membunuh gitu. Terus ketika monster ini jatuh, yang dia perhatikan itu bagaimana supaya tempat si monsternya jatuh ini tidak mengorbankan makhluk-makhluk lain, nggak cuma manusia tapi juga binatang gitu. Nah ini juga dari sudut dari cara berkelahinya itu menurutku sangat menggambarkan tentang non-violence action gitu. Karena si Superman ini tanda kutip ya suka kedamaian, ingin menyelamatkan manusia gitu, punya rasa humanity yang tinggi, dan cara dia melawan orang-orang yang berbeda pandangan, orang-orang yang ingin membunuh, orang-orang yang berbuat jahat, itu bukan dengan membalas kejahatannya, tapi justru fokus pada menyelamatkan manusianya, menyelamatkan hewan, aktor non manusianya gitu ya. Nah itu yang aku juga suka, bahwa ini juga menjadi logik berkelahi yang non violence gitu. Kalau aku sih, menurutku non violent itu bukan berarti nggak mau pukul-pukulan, tapi non violence itu tentang bagaimana kita bisa tanda kutip gitu ya, menggunakan kekuatan itu justru untuk menyelamatkan orang lain gitu ya, menyelamatkan hewan. Nah itu yang aku suka tuh, makanya ada beberapa adegannya Superman itu kan yang diliatin gimana dia karena dengan kecepatan supernya bisa dia pakai itu harusnya bukan buat membunuh musuhnya secepat mungkin, tapi dia bagaimana dengan kecepatan super itu bisa menyelamatkan orang-orang gitu. Itu yang kedua yang aku suka ya, jadi logika berkelahinya itu non-violent. Sama mungkin terakhir kalau bicara mengenai teknologi, nah ini juga nih kegelisahanku ya kalau dikaitkan dengan STAIR. STAIR itu kan bicara mengenai Science, Technology, and Art in International Relations. Dan kalau kita bicara mengenai teknologi dari kacamata STAIR, argumennya itu teknologi itu dipandang tidak netral gitu secara politik.
teknologi itu bersifat deterministik. Nah, ini juga menurutku sangat tergambarkan di film Superman, terutama dari karakternya si Lex Luthor ini gitu. Kalau aku melihat seringkali teknologi-teknologi yang dia pakai gitu ya, itu menggambarkan kepentingan dia untuk mengalahkan Superman aja gitu. Karena kan dari awal diliatin Lex Luthor ini orang yang mungkin sangat obses gitu ya dengan Superman gitu. Dia pengen banget dah ngalahin Superman dengan berbagai cara, dan ya itu dia menciptakan teknologinya. Nah, ini yang menurutku kalau kita bawa ke ranah di luar gitu ya, ke ranah dunia nyata, kita bisa melihat teknologi-teknologi yang dibuat itu tuh nggak semua sifatnya netral. Teknologi itu dibuat karena ada kepentingan si pembuatnya, si desainernya itu sendiri gitu. Dan semakin jelek gitu ya, semakin jahat kepentingan si pembuat teknologinya, maka teknologinya juga akan semakin destruktif gitu. Kayak misalnya yang tentaranya gitu ya, tentara yang dibikin sama si Lex Luthor, atau bahkan si Lex Luthor kan bikin kayak semacam ruang antar dimensi gitu kan, yang dia pakai untuk jadi penjara misalnya. Nah, menurutku itu bentuk-bentuk bagaimana. Jadi ketika kan ada salah satu adegan terakhirnya tuh akhirnya ruang antar dimensinya itu terbuka gitu ya, dan itu akan mengancam keberadaan bumi gitu. Nah, menurutku tuh keseraman itu dan keseraman dari teknologi itu muncul ya karena dari awal intensinya dari si Lex Luthor itu udah jahat gitu. Jadi udah nggak peduli lagi teknologinya bakal dipakai untuk apakah teknologinya akan membunuh orang atau tidak gitu. Nah, itu sih. Sama terakhir nih, menurutku tuh juga banyak juga kan yang lagi bahas, ini jangan-jangan film Superman nih bahas tentang Israel Palestina ya, kayak gitu kan. Bisa ya, bisa enggak, tapi menurutku it comes in the right time gitu ya, karena memang ini isu yang lagi perlu dibahas banget gitu, bahwa tidak bisa dibenarkan kalau ada satu negara tuh yang agresif menyerang negara lain, atau bahkan sampai didukung oleh negara besar kayak Amerika gitu ya. Jadi kalau menurutku gara-gara nonton film Superman ini orang bisa jadi lebih aware dengan kasus Israel Palestina, that's a good thing gitu. Bahkan sekarang misalnya aku lihat ada juga campaign anti film Superman karena dianggap ini adalah campaign yang menjelek-jelekan. Aku mau nyebutin katanya nanti disensor lagi video aku, lagi banyak mengalami shadowing nih. Tapi ya itulah menurutku. Jadi menurutku buat teman-teman gitu ya yang udah nonton, kalau ada konsep-konsep HI lain yang teman-teman bisa tangkap dari film Superman itu, boleh share di kolom komentar. Makasih ya udah dengerin semuanya.